Pada hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu luar biasa senantiasa di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sangat yakin kami memiliki Bapa yang sangat baik. Sebentar pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, memberkati si pemberita firman Tuhan, memberkati juga yang mendengarkan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, gimana kabarnya? Luar biasa kan? Haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu kesalahan atau satu dosa yang kadangkali kurang disadari, tetapi ini menghinggapi hampir semua orang, baik itu dari anak-anak sampai kakek nenek, yaitu tentang dosa sombong. Mari kita akan melihat di dalam kitab Amsal 18, Amsal 18 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya beri contoh begini. Ada seorang nenek, ya kalau namanya nenek sudah ada usia saudaraku ya. Nah, si nenek ini mempunyai 2 cucu yang tinggal bersama dengan si nenek, sebab orang tuanya tinggal di rumah ibunya. Si cucu Ani selalu memberikan pujian kepada sang nenek. Nenek ini dulu cantik ya kelihatannya pada waktu masih muda. Kamu ini ada saja. Nenek sudah tua ya sudah jelek. Enggak, masih kelihatan nenek ini cantik. Dalam hati si nenek pasti senang saudara ya. Cuman ada saja. Nah, si cucu B ini selalu berkata kalau kelihatan si nenek ini kok jelek sekali sih. Nenek ini keriput. Si nenek berkata sama, memang nenek kan sudah tua, ya beginilah kalau orang tua. Tapi dalam hatinya, saudaraku, si nenek ini berpikir kurang ajar cucu satu ini, ya kok selalu mengata-ngatai saya. Nah, satu kali si nenek ini punya kue, saudara, ya punya kue, kira-kira menurut saudara diberikan kepada cucu A yang suka memberikan pujian atau kepada cucu B yang suka mengata-ngatai sang nenek ini? Kita pasti tahu jawabannya. Tentu si nenek akan memberikan pada cucu yang selalu memberikan pujian. Itulah sifat dasar manusia, sombong. Kadang tidak merasa sudah sombong. Kalau seorang anak diberi pujian, senang. Kadang guru sekolah minggu pun tidak waspada. Ayo, yang kursi sebelah sini nyanyi, yang kursi sebelah sini diam dulu. Kita melihat mana yang lebih kenceng, mana yang lebih semangat. Wah, kursi yang sebelah kiri dari pemimpin pujian udah nyanyi sekuat tenaga. Terus si guru sekolah minggu, ya bagus, sekarang kursi yang sebelah kanan saya jangan mau kalah. Itu tanpa sadar sudah memupuk rasa sombong dari anak-anak. Sombong itu dianggap wajar, ya, dianggap biasa kalau yang melakukan itu orang kaya, orang yang sukses, orang yang pandai, didukung wajah yang luar biasa. Entah itu wajah yang cantik, entah itu wajah yang cakep. Nah, sehingga
ya wajarlah. Dianggap sesuatu yang wajar. Ini menurut pandangan atau pendapat manusia pada umumnya. Coba orang yang sombong itu orang yang miskin, bodoh, jelek lagi saudaraku. Orang kan berkata, apanya sih yang mau disombongkan dengan sikapmu itu? Nah, saudara tahu, Lucifer itu jatuh karena dia sombong. Di dalam hatinya, dia ingin menyamai seperti Allah. Kesombongan ini membuat dia jatuh. Akhirnya terlempar keluar dari kerajaan surga. Saudara bisa melihat itu di dalam kitab Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Memang dalam terjemahan kita tidak disebut, tapi dalam terjemahan King James disebut Lucifer. Ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai yang ke-15. Sebab itu pada hari ini saya ingin menekankan, jangan dianggap hal yang wajar, yang umum tentang kesombongan itu. Sebab ini sungguh-sungguh satu dosa yang berbahaya, tanpa kita sadari ternyata sudah menyelusup di dalam kehidupan kita. Nah, kalau firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita tentang hal ini, tentang kesombongan, tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya beri contoh begini. Waktu Tuhan Yesus di dunia, dia sudah memberi contoh, dia sudah memberi teladan tentang kerendahan hati. Ya. Dan Tuhan mengatakan, jikalau kamu menyebut aku sebagai gurumu, nah, seorang guru sudah memberi contoh, maka murid harus mengikutinya. Di dalam kitab Injil Yohanes 13, Injil Yohanes 13 ayat 13 sampai yang ke-15 dikatakan demikian. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh teladan hidupnya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya meniru, mencontoh sang guru. Nah, kalau ada orang beriman sombong, itu berarti tidak mencontoh sang guru, ya, tidak mencontoh Yesus. Kalau firman Tuhan sudah memberitahukan kita akan hal ini, maka kita harus percaya, harus yakin, jangan sampai setelah mengalami sesuatu, apalagi kehancuran, baru percaya, ya sudah terlambat. Saya beri contoh begini. Waktu kita naik mobil, kita tidak tahu kan, cuman kita melihat rambu-rambu. Ternyata di depan kita ada rambu lalu lintas yang memberitahukan kalau terus lurus itu jalan buntu, jalannya sempit. Sudah diberitahu kan, tapi kita berpikir, enggak, terus saja. Sebab dilihat jalannya mulus, jalannya bagus. Ya ikut, ya masuk. Padahal di awal jalan itu ada rambu lalu lintas. Memberitahukan kepada kita bahwa jalan ini berakhir kepada jalan yang buntu dan sempit. Waktu lewat terus gak berapa lama, betul. Jalannya jalan buntu. Jalannya makin lama makin sempit. Sudah terlanjur masuk, mau berputar susah. Karena jalan sempit. Mau tidak mau jalan mundur. Nah, kalau seperti ini saudaraku, ya sudah buang waktu, sudah buang tenaga, belum lagi jengkel hati ini. Yang salah siapa?
Yang salah siapa? Sebab di ujung jalan itu sudah diberitahu, jangan masuk. Jalan ini jalan buntu, jalannya jalan sempit. Nah, begitu juga dengan rambu-rambu firman Tuhan yang sudah jelas memberitahu pada kita, ya kita percaya saja saudaraku. Maka kita akan mengalami hal-hal yang indah. Kalau kita percaya, wah kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya sudah, jangan sombong. Orang yang sombong mendahului kehancurannya. Ya sudah saudaraku, percaya saja. Jangan sampai terjadi baru percaya, ya. Nah, kalau kita percaya akan rambu-rambu firman Tuhan, itu membuat hidup kita jadi indah dan rencana Tuhan makin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu saudaraku, kalau kita sedang menghadapi kesukaran, menghadapi tekanan-tekanan seberat apapun, kalau kita mau tetap rendah hati, kalau kita mau tetap percaya kepada Tuhan, jangan sombong, saudara. Ya, jangan sombong, jangan bersungut-sungut. Nah, maka kita akan mengalami apa yang namanya rendah hati itu mendahului kehormatan. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat bagian berikutnya, siapa yang merendahkan? Nah, siapa yang merendahkan? Tuhan. Tuhan yang merendahkan. Coba kita lihat Yesaya 5, Yesaya 5 ayat yang ke-15. Kitab Nabi Yesaya 5 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Tuhan sendiri yang merendahkan, ya. Kalau manusia merendahkan kita, mungkin keluarga merendahkan kita atau tidak menganggap kita, jangan takut, jangan khawatir, sebab manusia tidak mungkin bisa melakukan itu tanpa persetujuan dari Tuhan. Di dalam Mazmur 75 ayat 7 dan 8 dikatakan, bukan dari, kita baca saja saudaraku, Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Ya. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. 8. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkan yang satu dan ditinggikan yang lain. Kalau Tuhan yang merendahkan, tidak ada satu tangan pun, tidak ada satu manusia pun yang bisa meninggikan kembali. Nanti kita melihat beberapa contoh. Tapi kalau Tuhan yang merendahkan, repot saudara. Ya, tidak ada seorang manusia pun bisa meninggikan. Begitu saudara. Nah, kita melihat yang sangat jelas dalam peristiwa Alkitab dicatat Daud. Bapaknya sendiri boleh dikatakan tidak menganggap Daud. Waktu Nabi Samuel mau melantik anaknya untuk menjadi raja, 7 keluar semua, tapi satu lupa. Saya tidak tahu lupa atau dilupakan, saya tidak tahu. Saudara. Tapi jelas dikatakan, waktu Samuel tanya, apakah ini semua anakmu? Oh ya ada, masih ada satu, sedang menggembalakan. Samuel berkata, panggil. Sebab Tuhan memberitahu, bukan yang dipandang manusia yang dipilih oleh Tuhan. Sebab Samuel melihat Eliab gagah, Syama gagah. Waduh, mungkin ini. Ternyata muncul Daud. Dan roh Tuhan, Tuhan sendiri berbicara kepada Samuel, angkat tabung minyakmu. Urapi. Bapaknya sendiri bisa melupakan. Bapaknya sendiri tidak menganggap. Tapi kalau orang itu benar di hadapan Tuhan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan tertuju kepada Daud. Sehingga Daud naik menjadi raja. Yusuf pun diiri, dibenci oleh saudara-saudara. Sampai boleh dikatakan masa depannya tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada harapan lagi sebagai seorang budak. Dimasukkan di penjara sekali. Sudah
habis saudara. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan melihat Yusuf di dalam penjara. Dan Tuhan mempunyai beraneka ragam cara untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara, bukan sebagai kepala tahanan, tidak, bukan sebagai kepala penjara, tidak, tapi sebagai wakil daripada Firaun. Luar biasa. Ya. Luar biasa. 1 Samuel 2 ayat 7 dan 8. Saudara catat, saudara baca. Kalau Tuhan yang meninggikan pasti jadi. Sebab apa, saudaraku? Tuhan berkata di dalam Amsal 21 ayat 1, hati raja itu dalam tangan Tuhan. Ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ya ingini. Jadi raja kedudukan yang tinggi itu di dalam tangan Tuhan. Nah, berarti kalau kita sebagai umatnya memenuhi syarat-syarat ini, maka Tuhan akan mengangkat kita, meninggikan kita. Nggak usah takut, saudara. Ya, tidak usah takut. Nah, contoh yang berikutnya kita melihat, saudaraku, tentang Nebukadnezar. Tapi Tuhan itu adil, saudara. Ya. Nebukadnezar kita melihat di dalam Daniel 4 ayat 30, Daniel 4 ayat 33 sampai 34. Karena kesombongan daripada Nebukadnezar, kalau tidak ada aku, tidak ada Babel yang besar ini. Begitu selesai bicara, setengah bicara, langsung Tuhan usir dia. Akhirnya hidup seperti binatang. Tapi di dalam Daniel 4 ayat 36 sampai 37, karena Nebukadnezar sadar, karena Nebukadnezar bertobat, itu keadilannya Tuhan. Tuhan bisa mengangkat kembali, memulihkan kedudukan Nebukadnezar sebagai raja. Sekarang secara manusia, siapa yang mau mengangkat atau siapa yang mau memilih? Kalau ada pemilu, terus ini presiden ini reputasinya ini, yang ini bekas orang gila. Ya kita tidak mau memilih presiden yang bekas orang gila. Apalagi hidup seperti binatang, makan rumput, kukunya panjang, rambutnya panjang. Tapi kalau Tuhan mengangkat, Tuhan memulihkan, tidak ada satu manusia pun yang bisa mencegah. Contoh yang jelas Nebukadnezar. Sebab itu, waktu Nebukadnezar merendahkan hatinya, dipulihkan sama Tuhan. Ini hukum Tuhan yang betul-betul terjadi. Nah, sebab itu kalau ada sikap yang sombong, segera dibuang, jangan disayang. Orang Kristen itu pelit, saya katakan. Diminta oleh Tuhan, ayo dosanya kasihkan saya. Masih disayang-sayang. Satu dikeluarin, satu dikeluarin. Semuanya seharusnya, berikan semuanya kepada Tuhan, sehingga kita bebas. Tuhan mengatakan, jangan disimpan. Nah, saya beri contoh di dalam 2 Tawari 26 ayat 16 tentang Raja Uzia. Raja Uzia ini kalau kita lihat di dalam 2 Tawari 26 ayat 5, itu raja ini rendah hati, saudara. Sebab itu Tuhan izinkan mengalami sukses. Ya. Apa yang dikerjakan dikatakan berhasil. 2 Tawari 26 ayat yang kelima dikatakan demikian, saudaraku. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala apa, saudaraku? Usahanya berhasil. Itu awalnya. Di dalam 2 Tawari 26 ayat 16, tetapi setelah dia menjadi kuat, setelah sukses sombong, nggak kuat, saudara. Sombong, akhirnya, saudaraku, Tuhan rendahkan. Ya. Tuhan rendahkan. Hukum Tuhan ini berlaku, saudara. Mau percaya atau tidak, itu tergantung kita.
Tapi hari ini kita diberitahu, ya, supaya jangan hal-hal yang tragis terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kadang orang beriman waktu awalnya belum punya apa-apa, saudara. Usaha ya masih kecil, dia rendah hati, dia takut akan Tuhan, dia taat akan Tuhan. Tuhan izinkan sukses, Tuhan izinkan berhasil, saudara. Ya, Tuhan izinkan berhasil. Tapi setelah sukses, setelah berhasil mulai bertingkah. Ya, karena saya lihai, karena saya punya modal, maka berhasil. Nah, ini bibit-bibit kehancuran. Kita harus ingat baik-baik. Baik itu dalam segi jasmani, baik itu dalam segi rohani. Juga di dalam pelayanan. Kalau Tuhan sempat mempercayakan kita sebuah pelayanan dan Tuhan izinkan berhasil, jangan sombong. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa, saudara. Kalau Rasul Paulus mengatakan kita ini seperti bejana tanah liat yang gampang rusak, yang gampang hancur. Tetapi kita bisa bertahan, kita bisa mulia karena ada benda yang mulia itu di dalam kehidupan tanah liat. Sebab itu sadarlah. Ya. Sadar. Haleluya, haleluya. Sebab kesombongan itu banyak merusak sendi-sendi kehidupan kita. Baik di dalam rumah tangga. Kalau seorang suami sombong, diberitahu oleh istri marah. Padahal nasihat istri itu betul. Kalau seandainya suami itu ikut menuruti, selamat dia. Tapi karena sombong, kamu ini apa? Tahu apa? Sudah diam. Jangan banyak cerita, jangan banyak bicara. Padahal istrinya bicara betul. Tapi karena sombong, tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, orang seperti ini selain merusak sendiri rumah tangga, merusak kehidupannya sendiri, masa depannya sendiri. Ya. Juga orang sombong itu tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nggak peduli, saudara. Ya, nggak peduli. Sebab apa, saudaraku? Orang yang tinggi hati itu tidak pernah merasa peduli kepada siapapun. Iya, orang sombong nih hanya peduli kepada dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Ya. Kita melihat, saudaraku, di dalam hal ini, kalau kepentingannya sendiri tidak diganggu, tidak diusik, dia tenang. Tapi begitu terusik, kesombongannya muncul, timbul perselisihan, timbul perkelahian, bahkan akhirnya timbul sebuah pertengkaran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Hukum Tuhan yang berikutnya kita melihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-12, orang yang meninggikan diri itu pasti direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang merendahkan diri itu ditinggikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita sadar, kalau kita mengerti siapa sih kita sebenarnya, kita ini hanya debu. Ya. Kita bisa mulia, kita bisa berhasil, itu semua karena Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati keberhasilan itu. Nah, kok sombong? Di dalam 1 Korintus kita melihat, saudaraku, 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ya. Dikatakan demikian. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah, di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 jelas dikatakan, saudara. Kalau kita menerimanya, kenapa kita memegahkan diri? Semua orang sadar, semua orang mengetahui bahwa kita lahir itu tidak membawa apa-apa.
Tetapi sekarang kalau kita punya apa-apa, jangan sombong. Itu semua subsidi daripada Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan kepada kita. Haleluya. Hukum Tuhan akan berlaku bagi orang yang sombong. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat lebih dahulu koreksi kehidupan kita. Di tengah-tengah kita mendengarkan firman Tuhan, adakah muncul kesombongan itu? Kalau Roh Kudus memberitahu tentang kesombongan ini, ya kita mesti bertobat, jangan mengalami kehancuran, baru percaya, rugi besar. Ya, rugi besar. Ada istri tidak bisa diberitahu oleh suaminya. Kadang anak memberitahu marah, saudara. Padahal betul, pemberitahuannya itu betul. Diberitahu hal yang betul, tapi karena sombong. Nah, kita melihat, saudaraku, satu hal yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan, ya, saya ulangi lagi, satu hal yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan, yaitu apa, saudara? Tidak ada orang kaya, tidak ada orang terlalu hebat, tidak ada orang yang terlalu kuat sampai Tuhan tidak bisa merendahkannya. Sekali lagi, tidak ada orang kaya, tidak ada orang terlalu hebat, saudara. Tidak ada orang yang terlalu kuat sampai Tuhan tidak bisa merendahkannya. Contohnya siapa? Firaun melawan orang Israel waktu di Mesir. Sudah dibiarkan lepas. Sudah dibiarkan pergi, sombong, saudaraku. Kejar. Lah orang Israel memang bangsa budak saat itu, tidak punya rata perang, tidak punya kuda, dikejar, tapi dia lupa. Di dalam hidup orang Israel ada Tuhan yang berkuasa. 10 bala itu tidak membuat Firaun sadar. Dia kejar. Akhirnya Tuhan sanggup membinasakan total. Raja plus tentaranya habis. Dan ini ditulis, saudaraku, di dalam kitab Obadja 3, ya. Obadja 3, Amos, Obadja 3, ya, dan 4. Obadja itu hanya satu kitab, saudara. Obadja 3 dan 4, ya. Udah dapat sebelum kitab Nabi Yunus, ya. Obadja 3 dan 4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Nah, saudara perhatikan, orang yang merasa sudah tinggi, terus dia berkata apa? Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, nah, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi jangan sombong, saudara. Ini sekalipun posisinya tinggi, sarangnya di tempat bintang-bintang, tapi Tuhan mengatakan, aku bisa menurunkan. Nah kalau seperti itu masih kita berani, saudara. Masih kita berani sombong. Jangan, saudara, ya. Jangan. Haleluya. Nah, sebaliknya tidak ada orang yang terlalu miskin, yang terlalu sengsara, yang menderita sampai tidak bisa diangkat Tuhan. Sebaliknya tidak ada orang yang terlalu miskin, sengsara, menderita, sampai tidak bisa diangkat Tuhan. Jangan putus asa, saudara. Ya Pak, saya orang miskin, tidak ada modal, saya sedang menderita, gimana caranya Tuhan mengangkat saya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita memakai pikiran kita. Itu Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, setinggi langit daripada bumi. Kita nggak akan bisa mencapai, saudara. Ya, kita nggak akan bisa mencapai. Kita tetap mengerjakan hukum-hukum Tuhan
Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, sehingga perjalananmu berhasil. Di tengah-tengah keadaan kita mungkin mengalami kemiskinan, mungkin menderita, jangan sampai melakukan pelanggaran. Seperti Yusuf, itu ditaruh di tempat yang paling hina, paling bawah, saudaraku. Tapi kalau Tuhan mau mengangkat, tidak ada alasan. Saya orang miskin, saya orang buangan. Nggak ada, saudaraku. Tuhan angkat Yusuf sedemikian rupa dari orang buangan, dari orang yang tidak berharga, menjadi orang yang mulia. Sebab itu, kalau saat ini posisi kita mungkin sedang mengalami penderitaan, mungkin sedang mengalami tekanan, kemiskinan, dan lain sebagainya, Tuhan mampu. Seperti tadi saya katakan, kalau Tuhan bisa menurunkan orang kaya yang sombong, Tuhan juga mampu, sanggup mengangkat orang yang miskin menurut pandangan dunia. Tuhan akan angkat tinggi. Percaya, jangan takut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengerjakan itu bagi kita. Haleluya. Nah, salah satu penghambat kemajuan yang sangat serius adalah kesombongan. Nah, ini yang sering menghambat. Kesombongan itu membuat orang tidak tahu diri, tidak sadar diri. Ya. Kadang kalau sudah selisih paham berkelahi, saudara, kadang-kadang kata-katanya lucu. Lu nggak ngerti ya siapa gua? Nah, dirinya sendiri nggak tahu, orang lain lagi lebih tahu. Nggak mungkin, saudara. Itu orang sombong, nggak sadar siapa dirinya. Ya. Nah, saya beri contoh begini. Ya. Satu ilustrasi begitu, saudara. Ada seekor kucing, dia datang ke kaca, dia melihat, wah, terus dia mulai membayangkan, saya ini bukan kucing, saya ini harimau. Berlagak seperti harimau. Di dalam dia melihat itu. Waktu dia keluar, dia merasa dirinya harimau, saudara. Terus lihat seekor anjing, ditantang untuk berkelahi, dihajar sama anjing. Karena sombong, dia tidak tahu dirinya sendiri. Dia itu kucing, bukan harimau. Nantang anjing, dia ajar. Habis, saudaraku. Ya. Kadang-kadang juga begitu, saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Betapa sering untuk menunjukkan dirinya kaya, ya, maka orang itu berlagak, bersikap seperti orang kaya, ya. Sehingga gaya hidupnya, lagaknya itu, gayanya itu perlu didukung dengan biaya yang mahal. Padahal itu semua tidak bisa didapatkan dan dia terpaksa untuk mendukung penampilannya karena sombong, karena tidak mau dianggap ringan oleh orang lain, dia pinjam uang untuk mendukung penampilannya. Akhirnya apa? Bangkrut. Bangkrut. Orang berkata begini, saudara. Orang berkata, untuk biaya hidup itu tidak mahal. Enggak mahal. Tapi untuk gaya hidup itu yang mahal. Ya. Contoh begini, saya tidak tahu. Nah, saya ambil diri saya sendiri sekarang. Mungkin beli kemeja cukup dengan uang 100.000 bisa dipakai enak gitu. Saya tidak tahu untuk gaun, untuk apa. Nah, tapi kalau saya sombong, saya merasa minder dengan harga kemeja yang 100.000. Saya mesti menaikkan level saya ke yang berikutnya. Wah, kalau 100.000 nanti dalam pergaulan saya nggak dianggap, saya dikucilkan. Beli seharga 500.000. Nah, 400.000 ini sebenarnya tidak perlu dikerjakan. Tapi karena sombong untuk mendukung gaya hidup, mau tidak mau dia tampil seperti itu. Padahal kemampuannya tidak sampai di situ.
Jelas saudaraku. Nah kalau kita lihat sebenarnya Tuhan sudah memberkati kita. Orang berkata begini, kita bisa makan dengan apa adanya. Jangan dengan apa adanya, saudara. Ada apa sekarang? Wah ini enggak. Sekarang kalau kita bisa makan berpada, mungkin orang berkata, ya nasi putih dengan telur bisa makan. Ada orang berkata, wah nggak bisa kalau makanan seperti itu nggak bisa masuk. Nah, padahal tidak ada yang melihat apa yang kita makan. Tetapi karena kesombongan untuk show, untuk menunjukkan, terus untuk cerita ke teman-teman, oh tadi saya makan di restoran ini, restoran itu, merasa bangga, saudara. Sudah pernah masuk di restoran itu dan menceritakan, padahal keadaan ekonominya tidak mendukung, saudaraku. Nah, sebab itu kembali kita harus sadar, sesadar-sadarnya, ya. Kita perlu ingat seingat-ingatnya bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan, kita bukan apa-apa. Juga dalam perkara jasmani dan rohani. Satu hal yang indah tentang kehidupan Daud, saudara. Waktu Daud naik duduk di istana, Daud berkata, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau membawa aku ke tempat ini. Dan siapakah keluargaku Tuhan? Sehingga Tuhan membuat janji kepada keluarganya. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 18, 2 Samuel 7 ayat 18 dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian ini? Ini orang yang sadar, eling, saudara. Ya, orang yang sadar. Nah orang seperti ini awet hidupnya, saudara. Ya, awet dan Tuhan bisa pakai orang seperti ini. Orang yang rendah hati. Nah, kalau keluarga kita boleh duduk dengan rukun, boleh menikmati berkat Tuhan bersama-sama, jangan kita menyombongkan diri. Ya, karena saya suaminya, ya, saya bisa atur keluarga itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam Mazmur 128, ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang apa saudara? Takut akan Tuhan. Ini kunci untuk masuk di ayat yang kedua. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ya. Yang jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istri akan menjadi pohon seperti pohon anggur yang subur, bukan seperti duri yang selalu menusuk, yang selalu menyakiti hati suami, hati anak. Tapi di sini seperti pohon anggur yang menyenangkan, yang menyukakan, sebab keluarga ini takut akan Tuhan. Lanjut, 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Ya. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, suami pegang peranan penting dalam rumah tangga. Ya. Kalau suami takut akan Tuhan, dia berdiri sebagai imam, dia berdiri sebagai raja, dia berdiri sebagai nabi. Sebagai imam dia melayani dalam rumah tangga. Sebagai raja dia memerintah, mengatur rumah tangganya dengan baik. Sebagai nabi dia menyampaikan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Nah keluarga seperti ini menjadi indah. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.
6, ini janji Tuhan, perhatikan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. 2 generasi. Haleluya, 2 generasi. Ayub 4 generasi. Anak, cucu, cicit, canggal. Ya. Ini 2 generasi. Saudara bayangkan, para suami takut hidup benar di hadapan Tuhan. Maka rumah tangga itu terayomi, saudara. Diberkati. Istrinya menjadi pohon anggur yang subur. Selalu mengeluarkan kemanisan. Selalu mengeluarkan anak-anak seperti pohon zaitun. Ya, seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu terkenal dengan minyaknya. Menyegarkan, saudara. Indah. Haleluya. Nah, rumah tangga seperti ini menjadi indah. Sebab itu, kalau rumah tangga kita indah, bersyukurlah. Ya, ada orang, saudaraku, diberkati, tapi tidak mendapat berkat untuk menikmati berkat itu. Nah, kan susah, saudara. Kalau orang berkata gini, ada yang ada berkat untuk dikunyah, tapi tidak bisa mengunyah. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Coba kita lihat Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Ayat 1 dan 2. Ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kalau kita bisa makan, bisa mengunyah, ada yang dikunyah, bersyukur. Saudara. Ada orang kaya tidak kekurangan apa-apa, tapi tidak mendapat kesempatan untuk menikmati. Nah, kita melihat mengapa orang sombong susah maju. Pertanyaannya, mengapa orang sombong, ya, sekali lagi, mengapa orang sombong susah maju? 1, orang sombong itu sulit bertobat, merasa dirinya VVIP, very very important person. Ya, jadi saya ini VVIP. Jadi kalau umpamanya dia datang ke gereja, kalau tidak diberi tempat di depan, ngambek, saudara. Kamu nggak tahu, siapa saya kok ditaruh paling belakang sendiri. Nah, itu orang sombong yang merasa dirinya VVIP. Nah, dalam anggapan orang sombong, bahwa ia tidak pernah salah. Dan Tuhan memberikan contoh yang gamblang, yang jelas, saudaraku. Orang Farisi dan orang pemungut cukai datang ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Sementara itu, saudaraku, kita melihat sama-sama kan datang berdoa. Tapi orang Farisi ini sombong. Orang Farisi ini sombong. Dan dia berkata kepada Tuhan. Dipikir Tuhan tuh nggak tahu, saudara. Tuhan, aku ini nggak seperti dia loh Tuhan. Nah, Lukas 18 ayat 11 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya, begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, dia tunjukkan orang yang di sebelahnya. Saudara. Dan Tuhan berkata, orang seperti ini pulang tidak dibenarkan. Sombong. Orang sombong itu paling dibenci Tuhan, saudara. Ya, dibenci Tuhan. Nah, haleluya. Sementara itu, salah satu kunci untuk kemajuan adalah memperbaiki apa yang salah. Nah, orang sombong ini merasa tidak ada salah. Jadi dengan kata lain, tidak perlu diperbaiki. Berarti Tuhan berkatakan begini, semua orang sudah berbuat dosa, kurang kemuliaan Allah. Artinya
di dalam hidup kita ini masih ada kekurangan, perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, siapapun dia, termasuk sebagai pendeta, perlu juga diberi koreksi. Nah, kalau orang sombong, dia merasa dirinya VIP, dia tidak ada salah. Dan orang seperti ini tidak mungkin bisa maju, saudaraku. Jadi, orang sombong itu tidak sadar bahwa ia harus berubah untuk mencapai sebuah kemajuan. Ya, haleluya. Nah, perhatikan ciri-ciri berikut orang sombong itu, saudaraku. Kalau mendengar firman Tuhan, dia catat loh. Dia catat firman Tuhan, dia catat, tapi bukan untuk dirinya sendiri, untuk menyerang orang lain. Nih, kamu tadi dengar nggak? Mungkin istrinya. Kamu dengar nggak? Tadi di gereja apa? Hei istri, tunduklah kepada suamimu. Buktinya kamu nggak tunduk. Nah, tapi di yang di lain, saudara, hei suami, jangan berlaku kasar kepada istrimu. Itu tidak diceritakan sama dia. Jadi orang sombong itu mencatat firman Tuhan, tapi untuk menyerang orang lain. Nah, sebab dirinya merasa tidak perlu diperbaiki, sudah baik. Sudah betul begitu, saudaraku. Ya, sebab ia merasa sudah baik. Jadi dia dengar firman Tuhan bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain. Orang seperti ini, saudaraku, orang yang bodoh. Masih perlu disucikan. Efesus 5, 26, 27. Dibersihkan oleh firman Tuhan, supaya Tuhan mendirikan sidangnya tanpa cacat, tanpa celah. Tapi orang sombong itu mencatat firman Tuhan bukan untuk menyucikan, untuk membersihkan dirinya sendiri, tapi untuk menghantam orang lain. Sadar, saudara. Ya. Haleluya. Yang kedua, orang sombong paling mudah tersinggung. Ya, paling mudah tersinggung. Saudara lihat, kalau sedikit-sedikit ada orang tersinggung, jangan-jangan dia sombong. Sebab apa, saudaraku? Sebab bagi orang sombong, yang paling mahal adalah harga dirinya. Jangan sampai disinggung, jangan sampai dikatakan, lu pakai baju tuh nggak cocok itu. Masa baju merah yang atas dicampur hijau, mau jadi apa kamu? Orang ini merasa tersinggung, merasa gak nyaman, saudara, sebab harga dirinya sudah tersentuh. Nah, orang seperti ini dia akan melawan balik, saudara. Akan melawan balik. Haleluya. Apalagi kalau dia melakukan sesuatu apa yang dikerjakan, ada salah, terus kita koreksi. Nggak mau, saudara. Tidak mau dikoreksi. Sakit hatinya, marah dia. Ya. Kalau ada seorang memberitahukan kekurangannya, apalagi dalam satu tim kerjasama, terus orang sombong ini merasa apa yang sudah dikerjakan betul. Terus teman-temannya bilang, itu salah yang kamu kerjakan. Nggak bisa terima. Sombong, dikoreksi sombong. Mungkin juga kita di dalam satu tim pelayanan diberitahu, kamu kalau menyampaikan jangan begitu, jelek. Nggak mau, saudara. Nah, orang sombong seperti ini tunggu tanggal mainnya direndahkan oleh Tuhan. Tunggu tanggal mainnya direndahkan oleh Tuhan. Nah, orang yang sombong, orang sombong akan berontak waktu mengalami proses dari Tuhan. Hidup kita sebagai manusia itu perlu mengalami proses. Di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Kalau di kandang tidak ada lembu, bersih kandang itu, tapi tidak ada hasil. Tapi oleh karena kuat lembu, banyak hasilnya, tapi banyak kotorannya. Bisa ngerti, saudara? Kalau kita pelihara lembu terus tidak mau ada kotoran, nggak mungkin.
Tapi justru karena ada kotoran lembu, ada hasil yang didapat. Nah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Kita tidak tahu kalau kita sombong sampai kita kumpul dengan orang sombong. Nah, baru ketahuan, ternyata saya juga sombong. Nah, ternyata saya juga sombong. Orang itu tidak tahu kalau dia tuh sabar. Orang suka marah, saudaraku. Kalau dia tidak kumpul dengan orang sabar, orang sabar diapa-apain, saudaraku, dia tidak bisa marah. Haleluya, haleluya. Nah, umat Tuhan yang sudah diproses dalam kehidupannya, tadi dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Nah, umat Tuhan yang sudah diproses dalam kehidupan ini, seperti Petrus mengatakan, seperti emas berlebur api. Ya, ketahuan mutunya. Nah, umat Tuhan yang sudah diproses, saudaraku. Nah, sehingga muncul bentukan-bentukan yang indah. Saudara tahu berlian, itu tidak diproses hanya satu sisi, satu segi, banyak segi sampai akhirnya mengeluarkan kilauan-kilauan yang luar biasa. Berlian yang sudah diproses, ditaruh dimanapun, permisi bicara, seandainya ditaruh di selokan, tetap berlian, saudara. Emas, ditaruh di selokan, ya tetap emas. Haleluya. Orang yang sudah diproses oleh Tuhan, orang yang diproses di dalam setiap segi kehidupan, ditaruh dimanapun juga, dia tetap bersinar. Dia tetap menjadi garam, dia tetap menjadi terang. Haleluya. Yang keempat, orang sombong tidak bisa mengakui kelebihan dan kemajuan orang lain. Orang sombong tidak bisa mengakui kelebihan dan kemajuan orang lain. Kalau orang lain dipuji, wih, orang ini luar biasa, berhasil. Dia merasa sakit hati. Ya. Contoh yang jelas, Raja Belsyazar tidak mengakui tentang Daniel. Padahal ayahnya, yaitu Nebukadnezar, itu sangat memuliakan Daniel. Di dalam Daniel 2 ayat 47 sampai 48, itu Nebukadnezar mengangkat tinggi, memuliakan, mempermuliakan Daniel. Tapi di dalam Daniel 5 ayat 13 sampai 17, saat Daniel dibawa menghadap Raja Belsyazar, apa kata Raja Belsyazar? Engkaukah Daniel? Engkaukah salah satu orang buangan itu? Bayangin saudara, kalau bapaknya kenal baik dengan Daniel, bapaknya meninggikan Daniel, tidak mungkin sang anak tidak kenal kepada Daniel. Gak mungkin, saudara. Ya. Mungkin kita punya sahabat yang begitu baik, begitu perhatian, suka menolong dan lain sebagainya. Paling tidak kita sering cerita kepada anak-anak. Sahabat papa itu begini. Nah, pasti si anak itu kenal. Begitu disebut namanya, oh kenal. Sebab papa sering cerita. Nah, Raja Nebukadnezar punya anak namanya Belsyazar, sombong. Dia tidak mau mengakui keberadaan Daniel. Ya. Nah, orang sombong itu sulit untuk kerjasama. Sulit, saudara. Selalu benturan. Ya. Selalu ya seperti itulah, saudara. Contoh yang jelas, Daud dan Saul. Sebenarnya Daud ini sangat bagus, saudara. Bisa kerjasama dengan Saul. Tapi Saulnya yang tidak bisa kerjasama dengan Daud. Waktu Daud pulang mengalami kemenangan yang luar biasa, perempuan-perempuan Israel menyanyi. Bersaut-sautan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, begitu mendengar nyanyian itu, hati Saul mulai benci, dengki, iri. Bahkan punya rancangan-rancangan yang jahat, dia mau membunuh Daud. Padahal Daud baik. Orang sombong tidak bisa melihat orang lain lebih berhasil. Gak bisa, saudara. Ya, tidak bisa. Nah,
Sebab itu perlu diperhatikan baik-baik saudaraku. Kalau ada di antara kita, seandainya ada di antara kita terus tidak bisa kerjasama. Setiap kerjasama kalau ada kekurangan diberitahu ngamuk, marah. Itu ciri-ciri khas orang sombong. Orang sombong tidak bisa kerjasama. Di mana-mana selalu ribut. Sampai teman-teman yang lain, aduh susah saya. Aduh susah mengatur orang ini. Dah, tidak tahu lagi dah. Nah, berarti orang itu sombong, saudara. Ya, nah ini jangan terus dipelihara, buang. Sebab pasti orang sombong tidak akan mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Ya, dan orang sombong paling sulit untuk tertawa dengan orang yang tertawa karena berhasil. Orang sombong sangat sulit tertawa dengan orang yang tertawa karena berhasil. Lebih mudah baginya menangis dengan orang yang menangis karena dia tidak berhasil. Ya, haleluya. Kesimpulannya, satu, jangan sampai mengalami kehancuran baik dalam hal jasmani dan rohani, baru percaya, baru sadar bahwa sombong itu sangat merugikan. Tapi sudah terjadi. Jangan sampai terjadi baru percaya. Firman Tuhan mencegah lebih dahulu, memberitahu lebih dahulu. Kalau kamu hidup seperti Saul, begini akhirnya. Kalau kamu hidup seperti Daud, begini hasilnya. Nah, kita diberitahu. Sebab itu saudaraku, kesimpulan firman Tuhan hari ini, jangan sampai mengalami kehancuran, baik jasmani, baik rohani, baru percaya, baru sadar bahwa kalau sombong itu sangat merugikan. Dua, kalau ada yang mengecilkan kita, menghina kita, menganggap kita tidak berarti, ingat ya, masih ada Tuhan yang memberi kemenangan. Samuel bisa salah memilih, tapi Tuhan tidak pernah salah. Sang bapak bisa membuang si anak, tapi Tuhan bisa mengangkat anak itu, yaitu Daud. Ya, haleluya. Yang ketiga, tetapi kalau Tuhan yang merendahkan kita, siapa yang bisa mengangkatnya? Nah, sadar gak saudaraku dalam hal ini? Kalau sampai Tuhan yang merendahkan kita, siapa yang bisa mengangkat? Kecuali orang itu bertobat. Seperti Nebukadnezar. Tuhan itu adil. Hukumnya adil. Orang sombong begini jadinya. Tapi kalau orang itu mengaku mau merendahkan diri, Tuhan pulihkan kembali. Ya. Yang keempat terakhir. Kalau sekarang Tuhan izinkan kita mengalami keberhasilan, sukses, dan lain sebagainya, baik dalam hal jasmani, baik dalam hal rohani, jangan sombong. Ingat, kita ini bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita hanya bejana tanah liat di dalam tangan sang penjunan. Sekarang tergantung sang penjunan yang membentuk tanah liat. Mau dijadikan benda apa, tergantung sepenuhnya kepada sang penjunan. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya, hari ini kita berhasil. Hari ini kita sukses. Jasmani dan rohani kita, jangan sombong. Kita bukan apa-apa. Nanti seperti Raja Uzia. Kecil berharap Tuhan. Kecil rendah hati. Sehingga apa yang dikerjakan selalu berhasil. Tapi begitu dia tinggi, begitu dia berhasil, sombong, jatuh. Hukum Tuhan, ya dan amin. Hari ini, kalau kita mau mengalami keberhasilan, buang. Dosa sombong itu buang. Jangan disisakan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memperingatkan kami. Engkau sudah memberi rambu-rambu itu dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak sombong. Supaya kami tidak jatuh dalam kesombongan. Tuhan topang kami. Ingatkan kami.
Ingatkan kami selalu akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan dengan betul, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, sehingga perjalanan kami menjadi berhasil, bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk berhasil. Seperti Daud, naik, naik, sampai dalam istana. Bukan karena kepandaian, bukan karena gagah Daud, tapi semuanya karena tangan Tuhan yang mengangkat dan memberi kesempatan kepada Daud malam hari ini. Kalau ada di antara kami sedang mengalami sukses, keberhasilan, apa yang dikerjakan berhasil, Tuhan ingatkan supaya kami tidak sombong. Supaya kami tidak sombong. Keberhasilan, sukses itu semua dari Tuhan. Bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian, tapi ada hakim yang adil, yang mengangkat dan yang merendahkan. Bapa yang baik, terima kasih. Kalau kami memiliki rumah tangga, keluarga yang baik, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih. Kalau kami boleh memiliki suami yang baik, kalau kami boleh memiliki istri yang baik, kalau kami boleh memiliki orang tua yang baik, kalau kami memiliki anak-anak yang baik, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, tidak ada satupun yang patut kami banggakan. Terima kasih, biar kehidupan kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman ini. Tuhan pagari kehidupan kami, supaya kami tidak sombong, supaya kami tidak jatuh dalam kesombongan. Terima kasih, meteraikan setiap kebenaran ini. Terima kasih, memberkati rumah tangga umat-Mu, memberkati pekerjaannya Tuhan, memberkati keuangannya, memberkati kesehatan, memberkati apa yang dikerjakan oleh umat-Mu. Sebab yang menjadikan berhasil Tuhan, biar kami semua boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih. Sidang Tuhan, mari umat Tuhan kita mengangkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah. Saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, ada limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami selalu kedapatan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau pakai kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.